kasih Yang Mulia Rawana Raja. Singa Maruta. Selanjutnya kamulah yang harus melaksanakan tugas sebagai raja. Sebagai pemimpin tertinggi golongan hitam. Baik Yang Mulia. Titah Yang Mulia akan saya junjung setinggi-tingginya. Untuk bukti itu Singa Maruta. Selamat tinggal. Hidup Singa Maruta, Raja sesembahan kami. Ya? Hidup Singa Maruta, Raja Pusar Angin. Hidup Pusar Angin! Hidup Pusar Angin. Hidup Pusar Angin! Hidup Singa Maruta, Raja Pusar Angin. Hidup Singa Maruta, Raja Pusar Angin. Mudah sekali untuk menjadi seorang raja. Singa Maruta, Raja Sambuka dan Pusar Angin. Di mana kamu, Rupa? Di sini kamu. Masih mau kabur lagi kamu, Rupa Kencah? Kenapa kamu kejar aku terus, Kencah? Ingat, orang tua kita selalu berpesan wati-wati. Kita tidak boleh berpisah. Ada Kencah Rupa, ada juga Rupa Kencah. Juga sebaliknya. Tapi setelah sesembahan kita Sengkang Baplang tidak ada, kita tidak mungkin bersama lagi. Kenapa? Karena kita berbeda pendapat. Ya, kamu akan terus mencari Sengkang Baplang. Tapi aku tidak, Rupa. Sesembahan kita, raja kita, tetap Sengkang Baplang. Kita harus mencari sampai ketemu. Itulah yang aku tidak setuju. Yang sudah hilang harus kita lupakan. Dia itu sudah tidak ada. Kita cari saja sesembahan baru. Sesembahan kita masih ada, Kencah Rupa? Tidak, Masih ada. saya bilang tidak. Kurang ajar. Iya. Bagaimana? Masih tidak mau menyerah kamu? Hah? Tidak. Saya tetap mencari Sengkang Baplang sesembahan saya. Kurang ajar. Keras kepala kamu. Saya menyerah. Saya menyerah. Bagus. Saya menyerah, Kencah Rupa. Ya. Maafkan saya, Kencah Rupa. Kurang ajar. Ya. Sengkang Baplang, tuntun saya. Tunjukkan saya arah, agar saya bisa menemuimu. Apa itu? Ke sana. Pasti ini petunjuknya. Di mana kamu, Rupa Kencah? Di mana kamu, Rupa Kencah? Di mana kamu? Gendrawani, di saat genting seperti ini, di saat kita menunggu penyerangan Prabu Angling Dharma, aku kira tidak ada salahnya kalau Bopo menyatakan unek-unek Bopo. Mengenai apa, Bopo? Mengenai kemenanganmu atas Sengkang Baplang. Tidak, Bopo. Jangan ungkit-ungkit itu. Bagaimana tidak?
Bukankah karena itu Sengkang Baplang yang menurut perhitungan tak mungkin kamu kalahkan? Bisa kamu hancurkan dalam waktu singkat. Dan bukankah karena caramu yang nekat, maka aku sekarang berada di sini, di Malwapati. Sudah, Bopo. Sudah. Saya mohon, Bopo tidak membicarakan aib itu. Itu akan membuat saya... Bopo. Kamu pikir hanya kamu yang menderita, Gendrawani? Aku lebih menderita darimu, Gendrawani. Bopo lebih menderita. Sudah, Bopo. Sudah. Iya. Tapi inilah kenyataan yang harus Bopo terima. Kenyataan yang harus kita terima. Ternyata tidak mudah untuk menjadi ratu. Ternyata. Iya. Saya tahu. Perlu pengorbanan yang sangat besar, Bopo. Dan ini sangat menyakitkan saya, Bopo. Kenapa kamu menangis? Pokoknya, Bopo jangan ingat-ingat itu lagi. Jangan, Bopo. Tapi bagaimanapun ia adalah cambuk. Agar kamu tidak menyia-nyiakan pengorbananmu. Iya. Saya mengerti, Bopo. Saya mengerti. Kalau begitu, masih adakah yang harus kita bicarakan? Iya. Masih, Bopo. Mengenai apa? Sihir yang Bopo janjikan. Jangan khawatir. Bopo pasti akan memanfaatkannya. Bisa saya pegang janji ini, Bopo? Kenapa tidak? Terima kasih, Bopo. Terbukti sudah. Segaduh apapun yang kita buat, tak ada seorang pun penjaga yang datang. Mereka benar-benar melupakan kita. Ya benar. Mereka ingin kita mati. Ya, lalu dengan cara apa lagi? Kalau dengan cara murahan seperti yang baru kita lakukan, kita tetap tidak bisa menarik perhatian seorang penjaga pun. Apa kita bisa keluar dari penjara terkutuk ini? Kita pasti keluar dari sini, Kakang Rikmaseta. Kita pasti keluar dari sini. Ya, tapi kapan? Kapan? Tentu saja kalau Malwapati sudah kembali ke tangan Sang Prabu. Kenapa selalu ini jawabanmu? Rai Prabaswara, kenapa selalu ini? Kenapa? Karena sudah berkali-kali kita buktikan, kita tidak bisa menjebol terali penjara yang telah dikelilingi pagar sihir oleh Gendrawani. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Betapapun kalian berusaha, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Kukurung kalian dengan sihir sengatku. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Sebelum ini kalian menjadi tawanan Sengkang Baplang. Sekarang kalian menjadi tawananku. Sengkang Baplang sudah aku kalahkan. Sekarang Malwapati menjadi milikku. Gendrawani. Tidak, bukan begitu caranya. Kau boleh memenjarakan aku, tapi hadapi dulu aku. Lepaskan para pini sepuh ini. Tidak. Aku tidak akan buang-buang waktu untuk berurusan dengan kalian. Kami orang-orang hormat Gendrawani. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Lepaskan.
Lepaskan aku! Lepaskan! Ketukan sihirnya menyengat Rai. Sakit sekali. Iya kakak, itulah sebabnya aku tidak mau menyentuhnya. Mau apa? Kurang ajar. Membusuk. Bini sepuh Malwapati. Membusuk kalian di penjara ini. Dan kalian tidak akan pernah bisa mengganggu segala kegiatan. Romo, Ya? ini kesempatan yang baik. Ini kesempatan yang paling tepat untuk kita kembali tampil. Apa kata Yunda Kenanga betul, Romo? Tidak ada salahnya kita memancing di air keruh. Iya, Romo. Istilah itu sangat tepat. Kita memang harus memancing di air keruh. Maksudmu? Begini, Romo. Mau tidak mau, Ratu Gendrawani pasti akan menghadapi serangan Prabu Anglingdarma. Dan mau tidak mau, kita harus maju di pihak Ratu Gendrawani, melawan Anglingdarma, Batik Madrim, dan para pendekarnya. Iya. Memang itu sudah menjadi perjanjian kita. Perjanjian. Iya. Perjanjian dibuat ketika Soca Cendawa membantu mengembalikan wujud kalian dari kupu-kupu karena kutuk Nyi Jantur. Itulah. Kita sudah terikat oleh perjanjian. Oh. Dan haruskah kita menaatinya? Tentu saja. Kita akan tetap menaatinya, Bopo. Tapi Romo Sang Prabu Baka, yang pernah besar namanya sebagai Sang Penakluk, haruskah mengubur kemauannya untuk jaya kembali? Tidak. Romo memang tidak akan mengubur cita-cita itu. Tetapi Inilah saatnya, Romo. Kita akan terus berperang melawan Anglingdarma. Tapi di kesempatan lain, kita harus berusaha untuk membunuh atau menyingkirkan Ratu Gendrawani. caranya? Dengan pertarungan terbuka, sihir atau racun. Kita lihat saja nanti. Romo, Iya. demi Romo, kami akan cari kesempatan itu. Iya, betul Romo. Selamat pagi, Dinda. Selamat pagi, Kanda. Bagaimana? Apakah Nyi Jantur sudah datang? Ya, mereka menunggu di depan tenda. Maafkan kami, Gusti Prabu. Karena baru kali ini kami bisa menghadap Gusti. Tidak apa, Nyi Jantur. Saya malah kaget. Terima kasih, Gusti Prabu. Kalian boleh keluar dan bergabung dengan Suliwa serta pendekar yang lain. Baik, Gusti Prabu. Silakan. Nyi Jantur, Iya, Gusti. Kanda Batik Madrim juga bercerita tentang bagaimana Nyi Jantur menyihir 3 putri Prabu Baka menjadi kupu-kupu. Biar kapok, Gusti. Kalau penyihir, ya nggak apa-apa disihir juga. Tapi menurut pengamatan, ketiga kupu-kupu itu sudah berubah ke wujud semula. Dan mereka bergabung dengan Ratu Gendrawani. Soca Cendawa. Pasti Soca Cendawa yang melakukan itu. Dan menurut apa yang kami lihat, Prabu Baka dan Segaun Lanang juga ikut bergabung dengan Ratu Gendrawani. Tidak salah lagi.
Lalu apa yang harus kami lakukan, Gusti Prabu? Perang antara kita dengan Ratu Gendrawani dan sekutunya pasti akan diwarnai oleh sihir. Untuk itu, saya memohon bantuan Nyi Jantur. Pasti Gusti Prabu. Sihir harus dilawan dengan sihir. Tapi gunakan sihir kalau memang benar-benar dibutuhkan. Saya akan melindungi seluruh prajurit Malwapati dan pendekar Malwapati dan pengaruh sihir. Itu yang pertama, Gusti. Ya, itu lebih bagus, Nyi Jantur. Tapi saya akan tetap mereka kalau mereka bandel, Gusti. Baik. Kalau begitu, mari kita meningkat pada rencana penyerangan. Mari kita bahas, Nanda Prabu. Ini semua adalah daerah Malwapati. Kita bisa masuk dari sini, terus ini. Tapi utamakan dari sini, dari gerbang arah yang ada di sini. Ratu, saya akan berperang sampai titik darah penghabisan. Demikian juga saya dengan para kelelawar, Ratu. Kami tidak akan mundur selangkah pun demi Ratu. Ratu! Bagus. Terima kasih. Tekad itulah yang harus tertanam di hati kalian. Betul, Ratu. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenangan, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Saat di mana kita buktikan bahwa kita akan bisa menjadi sekutu yang sejati atau tidak. Kenapa nih Ratu bicara begitu? Sebab, menurut Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Akan terjadi sebuah pengkhianatan ketika perang melawan Angling Dharma berlangsung. Tuduhan itu tidak berdasar, Ratu. Oh, hanya waktu yang akan membuktikan. Saya tetap pada pendirian. Tuduhan itu tidak berdasar. Sang Prabu Baka boleh bicara begitu. Tapi ingat, kalau sampai terjadi pengkhianatan, Ratu Gelap, gelapnya kegelapan, akan menghukum si pengkhianat itu. Camkan itu. Buatku, Sebentar. Ada apa, Lima? Itu pasti burung mata-mata, Uyut. Kiriman Gendrawani. Iya, Uyut. Kalau begitu, kita tangkap saja Liwa. Iya, biar saya melakukannya. Jadi itukah pengalaman emas sesungguhnya? Siapa dia, Liwa? Baru kali ini saya ketemu dia. Hei, siapa kamu? Saya burung kecut. Oh, mata-mata Gendrawani. Iya, Iya, ya. kamu harus menghadap pada Gusti Prabu. Ayo. Dia buron kecut. Dan dialah elang emas itu, Gusti. Baru sekarang kita bertemu. Ampuni saya, Gusti. Saya... Hukumnya tak ada seorang mata-mata pun yang bisa lepas dari hukuman mati. Apalagi mengingat apa yang kamu lakukan sebelum ini. Kamu ingat? Dengan pembantaian penduduk desa dan hewan ternak sekian waktu yang lalu. Tidak.
Tidak, Gusti. Saya tidak terlibat ketika itu. Saya dipaksa ikut Ratu Gendrawani. Karena elang emas yang pertama dihancurkan oleh Nyi Jantur. Iya, Gusti. Ya itu bukan elang emas yang dulu, Gusti Prabu. Yang dulu itu bukan buron kecut. Tapi siapapun kamu tidak akan kubunuh. Kamu kuutus kembali ke Gendrawani untuk menyampaikan apa yang terjadi di sini. Katakan pada Gendrawani dan sekutunya untuk menyerah dan mengembalikan Malwapati kepadaku. Jadi Gusti... Ya, kembalilah ke Gendrawani dan sampaikan pesanku. Suliwa, Sudawira, lepaskan. Tapi Gusti... Lepaskan. Ayo, cepat, lepaskan. Terima kasih, Gusti. Ketiwasan nih, Ratu. Ketiwasan apa? Pengintaian saya diketahui. Saya tertangkap basah dan dihajar oleh mereka. Kurang ajar. Prabu Angling Dharma meminta Niratu agar menyerah. Hah? Dia pikir hanya Angling Dharma saja yang kuat. Kenapa aku harus menyerah kalau tekadku menjadi ratu gelap-gelapnya kegelapan sudah bulat? Aku tidak akan menyerah, Angling Dharma. Ratu gelap-gelapnya kegelapan tidak akan menyerah. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka, jalankan tugas kalian seperti yang sudah aku gariskan. Baik, Niratu. Baik, Ratu. Dan kalian, si brewok berjubah dan si hitam bertanduk, sebar bala tentaramu, jaga tempat-tempat penting. Dan jangan beri peluang Angling Dharma dan orang-orangnya menembus pertahanan kita. Siap, Niratu. Buron Kecut, Iya, Niratu. kembali berubah menjadi elang emas. Terbang, dan katakan kepada Prabu Angling Dharma, Ratu Gendrawani pantang menyerah. Pantang menyerah!
Lalu kalian dikatakan diam. Ketiwasan, Nih Ratu. Ketiwasan apa? Pengintaian saya diketahui. Saya tertangkap basah dan dihajar oleh mereka. Kurang ajar. Prabu Angling Dharma meminta Nih Ratu agar menyerah. Hah? Dia pikir hanya Angling Dharma saja yang kuat. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lana, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka, jalankan tugas kalian seperti yang sudah aku gariskan. Baik, Nih Ratu. Baik, Ratu. Si Brewok berjubah dan si hitam bertanduk. Sebar bala tentaramu. Jaga tempat-tempat penting. Dan jangan beri peluang Angling Dharma dan orang-orangnya menembus pertahanan kita. Buruan Kecut, Iya, Nih Ratu. kembali berubah menjadi elang emas. Terbang dan katakan kepada Prabu Angling Dharma, Ratu Gendrawani pantang menyerah. Pantang menyerah! Gusti Prabu! Gusti Prabu, saya hanya memberitahu bahwa ratu kami, Ratu Gendrawani, tidak mau menyerah. Ratu memilih berperang. Sudah saya duga, Dinda Prabu. Perang tidak dapat hindari lagi. Apa boleh buruk? Apa boleh buruk? Hati-hati anakku. Hati-hati Gendrawani. Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku. Di mana saja orang-orang Angling Dharma berada. Jangan dulu. Kau juga sudah ada di antara mereka, Guru. Ayo, cepat, kemari. Lihat itu. Sebar anak buahmu sesuai dengan perintah Nih Ratu. Baik. Pasukan, ikut aku. Kalian lihat sendiri. Mereka menyebar menuju arah kita. Sedangkan si Brewok berjubah dan anak buahnya dia membentengi gerbang Mawapati. Iya. Karena kita sebagai pendobrak, tidak ada salahnya kalau kita mengalahkan si hitam bertanduk yang berwajah buruk.
Yang berwajah biru. Iya, yang berwajah buruk dengan anak buahnya. Kalau begitu, kita bagi tugas. Kalian Tantri dengan Padmasari menyerang si hitam bertanduk. Berwajah buruk. Iya. Berwajah buruk dan manusia kelelawarnya. Sedangkan aku dan Lokahita mengobrak-abrik si brewok berjubah dengan mereka yang ada di sekeliling gerbang. Ya? Baik. Nah, ayo. Kalau begitu kita laksanakan. Tunggu Lokahita. Bagaimana ini? Kita dobrak saja, Nyi. Kamu siap? Siap, Nyi. Ayo. Bagaimana Lokahita? Ini bisa saya hadapi sendiri, Nyai. Ayo, maju. Mau curang ya? Senopati Dharmayuda dan Tumenggung Katiwanda. Tugas kalian adalah mengepung keraton dari berbagai arah. Begitu bantuan dibutuhkan, kalian dan pasukan bergerak masuk. Gunakan gelar gilingan rata. Ya, Gusti. Siapkan mereka ke posisi yang sudah ditentukan. Baik, Gusti. Akan saya kerahkan pasukan yang ada. Kanda Batik Matri. Ya, Dinda. Yang lain sudah bergerak? Oh, sudah, Dinda. Saya kira pendobrakan oleh Nyi Jantur dan para pendekar wanita sudah dilaksanakan. Bagus. Perang sudah terjadi nih Ratu. Nyi Jantur dan para pendekar wanita telah berhasil merambah ke arah pintu gerbang. Saya harap Sang Prabu dan Paman Segawan Lanang bisa membuktikan janji yang telah kalian ucapkan dulu. Sambut Nyi Jantur dan para pendekar dengan cara kalian. Baik, Nyi Ratu. Ketiga putri saya akan ikut menyambut mereka. Hei para manusia serigala dan para denawa, muncullah! Apa yang harus kami lakukan, Tuan Segawan Lanang? Kalian akan berperang melawan musuh bebuyutanku, Prabu Angling Dharma. Siap, Ratu. Akan kami laksanakan. Sekarang juga. Baik, Ratu. Ayo! Ayo! Sang Prabu, Ya, Ratu. saya ingin Sang Prabu dan ketiga putri Sang Prabu membentengi keraton. Lakukan. Baik, Ratu. Ayo buruan kecut. Kita bentengi keraton ini. Ayo.
pintu gerbang. Ayo. Hop. Perang besar, Gendrawani. Kamu benar-benar menghadapi perang besar. Ayo kita masuk. Bagaimana dengan pintu ini? Aku akan bantu Suliwa. Tak seorang pun jago dari Gendrawani yang bisa diandalkan. Abesing agesan. Mijilo yang tengah hintir to. Abesing agesan. Tunjukkan padaku titik apes kelemahan musuh-musuhmu. Tunjukkan. Bopo. Gendrawani, kenapa kamu kesini? Bukankah kamu harus ada di luar memimpin perang? Saya takut, Bopo. Takut? Iya. Apa yang kamu takutkan? Pengkhianatan. Saya mencium bau pengkhianatan. Pengkhianatan? Iya. Coba Bopo lihat. Siapa yang akan berkhianat pada putriku dalam situasi yang seperti ini? Tunjukkan. Raba dengan asap kemenyanmu yang kemelut. Prabu Baka. Yunda tahu apa kira-kira yang dipikirkan oleh Romo Prabu? Tidak. Apa itu? Romo mulai bimbang, Yunda. Bimbang. Bimbang dengan apa yang telah kita sepakati. Sepakati apa? Berperang untuk kepentingan Romo sendiri, Yunda. Ya, kamu benar. Dan ini harus kita ingatkan pada Ramanda. Kenanga, Iya, Romo. kelihatannya para pendekar akan bisa masuk. Bopo angkat musikawan lanang. Sepertinya kewalahan menghadapi mereka. Bukankah itu sudah menjadi kesepakatan kita, Romo? Bopo akan mengalah dalam perkelahian itu dan akan membiarkan para pendekar untuk masuk. Kesepakatan yang mana? Dengan membiarkan para musuh masuk, maka mau tidak mau, Ratu Gendrawani akan terpaksa terjun langsung dan melawan mereka, Romo. Nah, pada saat itulah, kita akan mencuri kesempatan untuk membunuh Ratu Gendrawani. Kurang ajar. Ini tidak bisa dibiarkan. Kenanga harus kita kutuk, Bopo. Kenapa Bopo tidak kembalikan mereka menjadi kupu-kupu? Tenang, Gendrawani. Tenang. Tenang? Tenang bagaimana, Bopo? Mereka pengkhianat. Mereka... Bagaimanapun, gunakan tenaga mereka dulu untuk menghadapi serangan Angling Dharma dan para pendekarnya. Tapi mereka akan
membunuh saya, Bopo. Akan membunuh saya. Kamu pikir akan begitu mudah mencari peluang itu? Perhatikan ini. Haruskah kita bunuh Ratu Gendrawan? Kalau sebelumnya dia sempat menyatakan perasaannya pada Romo. Dia sudah janji. Janji? Ratu Gendrawani janji apa, Romo? Iya, Romo. Janji apa? Sewaktu segaun lanang menyongsong para pendekar keluar dari gerbang, Ratu Gendrawani membisikkan sesuatu pada Romo. Membisikkan apa, Romo? Membisikkan janji. Janji yang menyejukkan. Yang membuat Romo menjadi bimbang dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Ya, kesepakatan kita. Kita harus menang perang, Sang Prabu. Sebab setelah kemenangan ini saya yakin kita akan bisa duduk berdampingan sebagai ratu dan raja yang akan memerintah Malwapati. Bisa dipercaya apa yang saya dengar ini, Ratu? Kenapa tidak? Bukankah itu yang Sang Prabu inginkan? Lalu apa yang kamu harapkan dari janjimu itu pada Prabu Baka? Dia tergila-gila pada saya, Bopo. Kalau akhirnya ia tahu kesediaan saya untuk jadi pendampingnya, jelas dia akan batalkan kesepakatan dengan ketiga putrinya untuk membunuh saya. Bagus, bagus. Bopo bisa tebak. Setelah Prabu Baka terjebak dengan janjimu itu, kamulah yang akan berbalik membunuh sang Prabu Baka. Iya, Bopo. Saya membunuh Sengkang Baplang dengan tipu daya. Kenapa kepada Prabu Baka tidak? Kalau begitu, untuk apa takut? Siapa takut, Bopo? Kembali, pimpin peperangan itu.